GP Argentina kemarin. Seru-seru enggak ya? Maksudnya di awal-awal agak gitu-gitu aja, tapi di tengah-tengah tuh banyak banget surprise-surprise yang terjadi. Ketika Zarco mulai panas, ketika Peko mulai nyoba nyalip Alex Marquez dan sampai akhirnya terjatuh, itu bikin suasana lebih greget. Tapi nggak tahu kenapa ya, kemarin tuh karena mungkin pembalapnya dikit ya, jadi kurang ada kayak deg-degannya gitu di awal-awal. Tapi tetap seru sih. Apalagi ngelihat kemenangan Bezzecchi yang bener-bener luar biasa banget. Bener-bener dari lap 1 sampai lap 25 itu yang namanya Marco Bezzecchi tuh udah another level of the race lah. Lucunya pada pagi hari ketika Marco Bezzecchi bangun tidur dan dia ngeliat cuaca di luar basah hujan gitu, dia tuh agak berpikir, aduh padahal aku tuh bagus banget nih di dry, tiba-tiba hujan gimana ya gitu. Dia tuh agak-agak gak percaya diri gitu. Nah terus akhirnya pas dia pergi ke warming up, dan ternyata di warming up dia bikin fastest lap dong, dan terus dia langsung kayak punya kepercayaan diri itu, dan dia manfaatin kepercayaan dirinya itu untuk race. Dan ternyata bener aja dia udah bener-bener gak tersentuh banget deh. Sampai banyak banget pembalap yang kagum kayak Johann Zarco, Alex Marquez, bahkan Pecco Bagnaia juga mikir bahwa Marco Bezzecchi itu keren banget. Jadi triknya Marco Bezzecchi itu dia langsung pada start, dia langsung ngegas, pokoknya bikin gap. Dan bagi dia itu 11 lap pertama berjalan sangat cepet banget sampai dia tuh gak berasa. Tapi lap selanjutnya dia bilang tuh kayak gak habis-habis gitu lapnya. Dan kemenangan buat Marco Bezzecchi ini pastinya sangat spesial karena ini adalah kemenangan dia pertama di MotoGP. Dan ini juga kemenangan tim VR46 pertama di MotoGP. Dan juga ini kemenangan Ducati pertama di sirkuit Termas de Rio Hondo ini. Jadi benar-benar kemenangan yang spesial banget. Dan buat Ducati tentunya ini luar biasa karena sekalinya dia menang, terus 3 podium isinya Ducati semua dong. Marco Bezzecchi gak lupa ngucapin terima kasih buat keluarganya, buat timnya, dan yang terutama tuh buat Valentino Rossi. Karena baginya tanpa Valentino Rossi dan Akademi, hal ini tuh akan sulit terwujud. Valentino Rossi benar-benar membantunya untuk berkembang baik secara pribadi maupun secara teknik membalap, dan juga membantunya ada di MotoGP. Baginya Vale itu bukan hanya sebagai mentor tapi juga sahabat baik dan juga GOAT di motorbike. Seperti layaknya Messi, GOAT di football. Makanya kemarin di podium Marco Bezzecchi menggunakan jersey dari Messi. Itu bikin kita tambah kangen gak sih sama Vale? Ingat Vale waktu pakai jersey Maradona di tahun 2015? Memang ya waktu kemarin lihat race di Argentina, kita tuh kayak bisa lihat bayangannya Valentino Rossi ada di situ. Bayangin aja yang di depan tuh ada Bezzecchi, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli. Itu keren banget gak sih? Dan semuanya tuh anak-anak akademinya VR46 gitu. Jadinya bener-bener deh kayak kemarin tuh Argentina itu kayak ngelihat Valentino Rossi tuh ada di situ. Apalagi di Moto3 ada juga Mikno kan yang podium 3. Oke, sekarang kita ngomongin Alex Marquez yang tampil keren banget. Dari 1 sampai lap 14 dia tuh di posisi kedua. Terus Pecco Bagnaia coba salip dia dan bisa bertahan 2 lap sampai akhirnya Pecco terjatuh di lap 16. Terus rejoin race lagi dan sayangnya Pecco hanya finish di urutan ke-16 jadi gak bisa dapet poin. Pecco benar-benar gak happy banget sama jatuhnya ini karena dia sendiri gak tahu kenapa jatuhnya. Dia ngegas biasa aja tiba-tiba kehilangan front dan akhirnya terjatuh. Dan dia sebenarnya agak nyesel sih dengan jatuhnya ini, tapi ya udah terjadi, dia minta maaf sama timnya dan udah menyadari bahwa dia tuh terlalu berambisi karena dia sadar banget dia punya pace balap yang bagus, cuma ya akhirnya kejadian kayak gini. Oke, ke Alex Marquez lagi setelah dia tampil bagus, terus dia memimpin lagi di posisi kedua dan secara mengejutkan Johann Zarco masuk dan mengambil posisi keduanya. Jadi Alex Marquez sendiri mengatakan bahwa Ducati bukanlah motor yang mudah dikendarai tetapi mudah untuk dipahami. Jadi Alex Marquez tuh tahu di mana dia limitnya untuk mendorong motor tersebut biar bisa ke bagian depan. Dan perasaan terhadap motor tuh enak gitu, tidak ada hal-hal yang mereka harus duga atau gimana. Makanya dia merasa keputusannya untuk memilih Ducati dan Gresini Team adalah keputusan yang sangat tepat. Dan yang terpenting dia tidak memperdulikan apa yang orang lain bilang tentang dirinya. Dia hanya akan berusaha menjadi yang terbaik di lintasan. Johann Zarco yang naik podium kedua setelah absen podium cukup lama, merasa podium itu sangat berarti buatnya karena bisa memberikan semangat yang lebih di musim ini. Johann Zarco mengatakan bahwa awalnya dia cukup kaget melihat pembalap Ducati lainnya tuh bisa dengan cepat bergerak di awal balapan. Sedangkan dengan setup yang dia miliki, dia tuh tidak bisa menemukan cara mengendarai motor begitu cepat di awal balapan. Tapi dia melihat pada saat setengah balapan, semua berjalan pembalap lain tuh mulai kehilangan grip di ban belakang. Dan bagi dirinya saat itulah
grip dari motornya tuh bersinergi dengan baik. Maka dia mulai mencoba untuk pembalap yang ada di depannya. Mulai berasa lebih cepat tuh dia dari lap ke-11, terus dia langsung di posisi ke-6, di lap 13 udah posisi ke-5, lalu di lap 17 udah posisi ke-4. Terus di posisi 4 dia lihat situasi, di lap 23 berhasil ngambil Franco Morbidelli, dan akhirnya di lap ke-25 berhasil ngambil posisinya Alex Marquez. Keren banget gak sih? Dan seperti yang udah dibilang di awal, bahwa Zarco juga menyampaikan rasa kagum dengan Bezzecchi, karena ketika dia masih di belakang, dia tuh ngelihat motor barisan depan yang lain, tapi dia tuh gak bisa ngelihat Bezzecchi. Baru setelah dia udah di depan-depan, baru dia bisa lihat Bezzecchi ada di mana. Dan nah, ada satu motor Jepang nih yang nyelip di posisi 4, yaitu motor Yamaha Franco Morbidelli. Dia sangat senang banget karena kondisinya dalam kering maupun basah tetap kompetitif di Argentina ini. Tapi dia tidak mau terlalu bersuka cita karena menurut dia race masih sangat panjang, dan dia akan melihat apakah di Amerika dia bisa juga mendapatkan pace balap yang baik dan nyaman dalam berkendara. Sedangkan Fabio Quartararo yang awalnya di hari praktis Jumat dan Sabtu begitu tertatih-tatih, di hari Minggu ini cukup lumayan lah, bisa mengejar sampai ke posisi 7. Dan yang kita tahu dia kan mulai dari baris keempat di posisi 10 ya. Terus tiba-tiba dia harus mundur ke belakang karena ada insiden dengan Taka Nakagami. Nah di sini sih sebenarnya dia agak kurang happy-nya, karena dia tuh agak bingung aja gitu loh. Dia bilang pada saat dia nonton Moto3 race, Ayumu Sasaki itu kan ngelewatin salah satu pembalap kan. Dan ngelewatin itu baik-baik aja, cuman memang tersentuh sedikit, dan namanya juga racing kan, balapan. Tapi tiba-tiba Ayumu Sasaki itu dapat penalti mundur satu posisi ke belakang gitu loh. Sedangkan dirinya pada saat awal-awal balapan dia tuh kena sentuh sama Nakagami yang agresif banget di awal balapan, yang menurut Fabio tuh harusnya nggak perlu, sampai mengganggu jalan race-nya, dan dia tuh sampai mundur ke posisi 16 kalau nggak salah, dan Nakagami tuh nggak dapat penalti gitu loh. Jadi Fabio tuh agak bingung gitu loh, sebenarnya batasannya kayak apa sih, kamu tuh bisa dapat penalti sama nggak dapat penalti, kayak gitu sih sebetulnya yang dia sayangkan. Terus yang agak membingungkan dengan performanya Aprilia yang pada saat dry cukup kuat, tapi di wet ini kayaknya kurang ada gregetnya. Jadi Maverick Vinales di posisi 12 dan Alex Espargaro mundur terus di posisi 15. Begitu juga dengan Honda mengalami peningkatan di Alex Rins, sempat bagus banget di posisi 6 tapi harus mundur perlahan. Mudah-mudahan bukan karena visornya lagi ya. Dan buat KTM sayangnya Brad Binder jatuh di awal-awal balapan. Lalu juga Jack Miller cukup bagus, dia bisa merangsek masuk ke posisi 6. Dan yang keren sebetulnya sih Augusto Fernandez ya, sebagai rookie dengan cuaca yang begitu let's say tricky banget, dia bisa finish di posisi 11. Terus pelajaran apa nih yang bisa diambil di Termas Rio de Hondo ini? Pelajarannya adalah memang sirkuit Termas de Rio Hondo ini memiliki karakteristik lintasan yang less grip. Jadi pembalap yang membalap dengan gaya balap yang smooth itu akan bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan pembalap yang tampilannya tuh bersemangat gitu loh, atau agresif. Itu kita bisa lihat ya, contohnya kayak Franco Morbidelli yang selalu kalau membalap tuh smooth like a butter, itu benar-benar bisa tampil bagus banget di sirkuit ini. Terus kayak Marco Bezzecchi, bahkan waktu dirinya udah jauh memimpin, dia tuh ngomong sendiri sama dirinya bahwa oke, tetap harus nge-ride smooth nih, karena kalau nggak akan bisa. Kita bisa lihat juga waktu hari Jumat dan Sabtu, Quartararo coba membalap dengan semangat itu dan tetap aja motornya nggak kemana-mana. Jadi memang harus smooth kayaknya di sirkuit ini. Berikut adalah hasil klasmen sementara setelah 2 seri MotoGP 2023 dilaksanakan. Marco Bezzecchi memimpin ya. Terus ada yang tanya, kira-kira Marc Marquez bisa kembali nggak ya di Austin? Jawabannya adalah, kalau ngelihat dari kondisi patah yang di sambungan antara ibu jarinya, itu sebenarnya sih nggak terlalu fatal atau gimana. Tapi kan problemnya, si jempol itu adalah untuk memegang handlebar ya. Jadi akan banyak beban yang dipusatkan ke sambungan ibu jari tersebut. Tapi ya nggak tahu juga sih namanya Marc Marquez ya. Tergantung beliau ngerasanya gimana dan dokter bilangnya apa, itu pasti yang akan diikutin Marc Marquez. Tapi semoga sih Mir, Bastianini, dan juga Oliveira bisa balik ya, karena kita semua udah merindukanmu. Oh ya, untuk Pol Espargaro pastinya masih akan absen dan semoga cepat sembuh. Untuk sementara posisinya akan digantikan oleh pembalap Jerman Jonas Folger. Jika ada sesuatu yang kurang tepat atau ingin ditambahkan, bisa langsung di kolom komentar atau DM. Terima kasih, sampai ketemu di Austin, bye!